Sahabat Suara Tapian Channel, kembali saya menyapa untuk memperbincangkan berbagai ungkapan filosofis Batak. Saya menemukan ribuan ungkapan filosofis Batak yang secara umum belum diterjemahkan, diartikan apa makna dari ungkapan filosofis ini. Saya sudah menerbitkan buku Ungkapan Filosofis Batak, mereaktualisasikan ungkapan filosofis Batak di jilid pertama. Itu pun saya hanya mampu menuliskan puluhan dari ungkapan-ungkapan itu. Saya berharap akan kelanjutan dari narasi dari ungkapan itu dibukukan. Salah satu ungkapan yang jarang diperdengarkan adalah ungkapan filosofis merijam tegam mi biahat merijam selun min gempul. Ternyata ungkapan ini adalah ungkapan dari Batak Pakpak. Berawal dari Batak Pakpak. Saya ucapkan lagi ungkapannya, merijam tegam mi biahat merijam silin min gempul. Yang dalam bahasa Batak Toba, ungkapan ini sebenarnya diungkapkan mamijam togam tu babiat, mangijam sisilon tu gopul. Lalu apa filosofi dari ungkapan di atas? Sebagai orang yang telah menulis buku tentang kumpulan ungkapan-ungkapan filosofis ini, saya terus selalu peka akan ungkapan-ungkapan yang jarang saya dengar. Ungkapan ini termasuk ungkapan yang jarang diperdengarkan. Mereaktualisasikan ungkapan filosofis Batak itu bagi saya harus diulang-ulangi, harus digali apa yang terdalam dalam ungkapan itu. Dalam penelusuran saya, ternyata masih banyak sekali ungkapan filosofis Batak yang belum terungkap. Termasuk ungkapan yang tadi, meminjam togam tu babiat, menginjam sisilon tu gopul. Jika diterjemahkan bebas, sebenarnya dalam bahasa Indonesia, meminjam atau meminjam wibawa dari harimau, meminjam kuku dari beruang. Itu arti dari bahasa, tapi maknanya sebenarnya akan kelihatan dari penjelasan di bawah ini nanti. Sekarang mari kita urai dulu kata togam dalam bahasa Batak Toba yang diartikan mulia atau megah, berwibawa, anggun, terhormat, ada kuasa besar. Dari sanalah muncul nanti kata hatogamon, tambah awalan dari akhiran ha dan on, yang artinya kemuliaan. Artinya tentang wibawa, kebesaran. Togam tu babiat berarti meminjam kekuatan pada harimau. Kita tahu bahwa harimau sebagai hewan yang soliter, penyendiri, namun hewan yang tangguh, kuat, dan sangat ditakuti di alam liar. Harimau dibekali dengan senjata mematikan, yaitu cakar setajam pisau. Tentu taringnya juga mudah mengoyak tubuh mangsanya. Makhluk seperti ini selalu menyendiri, tak selalu berkelompok, pola hidup organis di alam liar. Saking kuatnya harimau di sebagian kelompok masyarakat meyakini harimau pun memiliki kekuatan gaib. Selain pencakar dan kemampuan larinya yang seligat macan, jika demikian bagaimana dengan kuku beruang? Beruang disebut juga hewan buas. Punya kekuatan dengan cara mencakar-cakar mangsanya dengan mengerikan. Beruang membunuh dengan kekuatan kukunya. Pada kedua hewan ini kita akan menemukan kekuatan
atau harimau dan beruang hewan yang sama-sama ganas. Kita akan mulai makin memahami ungkapan tadi. Ungkapan filosofis Batak, merinjam tegam mi bihat, merinjam selun mi gempul. Saya menemukan dalam ungkapan itu tersirat makna bahwa tanpa disadari, umpasa dan umpama pun ada terselip filosofis dalam ungkapan itu. Ada rahasia dalam ungkapan yang tadi kita sampaikan, mirijam tegam, mi biahat, mirijam selun, mi gempul. Manusia bukan makhluk soliter seperti halnya tadi harimau dan beruang tadi, tetapi solider. Solider berarti memiliki perasaan, keterhubungan satu sama lain, memperlihatkan perasaan bersatu, membutuhkan kebersamaan. Ya, manusia makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendiri. Sejak dia lahir sampai masuk lihat kubur pun manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain di sisinya. Jika manusia tidak berhubungan dengan sesamanya, maka orang tersebut belum bisa disebut manusia yang utuh. Manusia yang punya keterutuhan dengan orang lain adalah orang yang solider, manusia sosial. Masyarakat pasti memahami orang-orang yang hidup dengan dunia sosialnya akan mampu bekerja sama, aktif di organisasi. Era ini pun disebut era bersinergi. Bersinergi untuk menemukan bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan keseimbangan hidup. Namun, demikian relasi manusia terkadang tak selalu mulus. Terlambat oleh ketidaktulusan. Di dunia bisnis misalnya ada filosofis simbiosis mutualis, saling menguntungkan. Namun walau yang diharapkan seringkali terjadi one prestasi atau sepihak dirugikan. Satu pihak tak mau memenuhi kewajibannya atau sengaja ingkar janji pada pihak lain. Jika hal itu terjadi, perselisihan bisa dibawa ke ranah hukum untuk menyelesaikan atau kekuatan lain digunakan. Nah, disinilah ungkapan filosofis itu ditemukan, dimaknai. Menekan pihak yang ingkar dari tanggung jawabnya, digunakan kekuatan lain demi meminta pertanggungjawaban pihak lain tersebut. Artinya menggunakan kekuatan orang lain. Jadi bukan literal tadi pengertiannya sebagaimana ungkapan itu, meminjam kekuatan harimau atau beruang tadi. Maksudnya adalah kita menggunakan kekuatan lain yang kita tidak miliki, meminjam tangan lain agar memiliki kekuatan, memaksa dalam tanda kutip. Sebenarnya hal-hal ini dalam kehidupan sehari-hari digunakan. Inilah makna filosofis Bataknya, ternyata juga menggunakan cara dalam menyelesaikan perkara, dipakai berbagai pihak menyelesaikan perkara yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Dalam relasi hubungan sosial tadi, kita sudah jelaskan bahwa kadangkala terjadi disharmonis. Maka jika ada mitra atau relasi menghiraukan kesepakatan atau janji bersama, tak bisa lagi diselesaikan dengan baik-baik, dengan cara kekeluargaan, maka jalan terakhir menggunakan kekuatan paksa dalam tanda petik tadi. Misalnya kekuatan harimau atau beruang yang bisa memaksa. Lagi-lagi filosofisnya bukan menyuruh harimau atau beruang tadi. Maka Togam
sama dengan wibawa, sementara si silon adalah kekuatan atau cakar itu artinya perlu berteman dengan semua kalangan pemaksa yang dalam filosofi Batak, walaupun dia bukan bagian dari kekuatan itu, dia mampu karena berelasi, bergaul dengan kekuatan itu. Jadi bukan jadi harimau, tetapi meminjam taring dari harimau. Bukan beruang, tetapi meminjam kuku beruang. Tentu ini filosofis, memanfaatkan kekuatan lain untuk menekan demi posisi tawar kita lebih kuat. Saya kira itu makna ungkapan filosofis yang saya ungkapkan tadi. Merinjam tegam mi bihahat, merijam selun mi gempul. Salam.